Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul aradhin was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila fi'alil khairat wa tarkis sayyi'at. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil amjad. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah hingga detik ini limpah nikmat, rahmat serta karunia-Nya masih menyertai perjalanan hidup kita, sehingga dengan limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya itulah kita pun masih bisa beraktivitas dalam keseharian kita. Kita pun masih bisa melaksanakan apa-apa yang merupakan keniscayaan untuk kita laksanakan. Lebih dari itu semua, dengan curahan nikmat, rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dalam nikmat iman dan Islam. Yang kita harapkan tentu saja adalah kiranya nikmat iman dan Islam tidak pernah tanggal dari hidup kita, dari hati kita, sehingga dengan demikian kebaikan pun juga akhirnya selalu akan kita dapatkan. Bukankah hanya dengan iman dan Islamlah kebaikan itu akan kita dapatkan? Yang tentu dimaksudkan adalah kebaikan yang sebenar-benarnya kebaikan. Kebaikan yang memang merupakan kebaikan hakiki. Dikatakan kebaikan yang sebenar-benarnya kebaikan, dikatakan kebaikan yang hakiki adalah kebaikan yang justru tidak sebatas untuk kemaslahatan kita selagi hidup di dunia ini, namun berlanjut hingga di kehidupan kita yang akan datang, kehidupan di akhirat nanti. Apa artinya nikmat yang berlimpah kalau hanya sebatas untuk kebaikan kita di dunia, sementara di akhirat kita tidak mendapatkan kebaikan? Yang kita dapatkan justru adalah keburukan. Ternyata penentunya adalah bagaimana kebaikan di dunia dan di akhirat itu kita dapatkan. Ternyata penentunya adalah iman dan Islam. Mari salawat dan salam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ikhlaskan. Juga buat keluarga beliau, buat sahabat, kerabat, dan orang-orang yang senantiasa di dalam menjalani hidup ini menjadikan sunnah-sunnah beliau sebagai manhajul hayat, sebagai jalan hidup, sebagai way of life. Mudah-mudahan tercurah hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah
Hasan al-Banna, seorang tokoh yang mendunia, yang memimpin sebuah pergerakan yang bernama Ikhwanul Muslimin. Dalam satu artikel, dalam satu tulisan beliau ada mengatakan kepentingan awal dan akhir. Kepentingan awal dan akhir. Kalau sudah disebut kepentingan awal dan akhir, maka berarti kepentingan keseluruhannya. Kepentingan awal dan akhir. Kenapa Allah menghadirkan Islam bagi manusia? Kenapa Allah menginginkan agar manusia menjadi muslim? Tidak lain dan tidak bukan adalah pembebasan manusia dari bentuk ketundukan, ketaklukan terhadap selain Allah. Saya harus mengulangi. Hasan al-Banna dalam satu tulisan beliau mengatakan bahwa kepentingan awal dan akhir, yang artinya adalah seluruh kepentingan. Kenapa Tuhan, kenapa Allah menghendaki agar manusia menjadi muslim, agar manusia benar-benar berpihak dan memilih Islam, tidak lain dan tidak bukan agar manusia benar-benar tidak takluk, tidak tunduk kecuali hanya kepada Allah. Agar manusia tidak terbelenggu oleh selain Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inna muhimmatal Islam al-ula wal akhirah hiya at-tahrir hatta tastaqimul wujuh wal ghayat lillahi wahdah wala tu'badu syai'an siwallah. Bahasa aslinya kurang lebihnya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, manakala manusia tunduk terhadap makhluk apapun namanya, apakah itu jin, apakah itu manusia sendiri, terlebih-lebih apakah itu dalam bentuk benda atau barang, maka
pada saat itu manusia berarti ada dalam pengaturan yang dia tunduk dan takluk kepadanya. Begitu tunduk kepada jin, maka manusia berarti diatur oleh jin. Begitu tunduk kepada sesama manusia, maka berarti manusia di bawah kekuasaan dan pengaturan jin. Begitu tunduk dan patuh terhadap benda, maka berarti manusia di bawah pengaturan dan kekuasaan benda. Dengan kata lain, maka kalau manusia tunduk dan patuh kepada selain Allah, maka manusia sebenarnya berserah kepada kehendak dan kepentingan selain Allah. Dan begitu manusia tunduk dan berserah kepada kehendak dan kepentingan selain Allah, sadar ataupun tidak sadar, mau menyadari atau tidak, manusia sebenarnya dirugikan. Yang merugikan adalah kepentingan selain kepentingan Allah, selain kepentingan Tuhan. Allah dengan kepentingannya, Allah dengan keinginannya, ini yang bisa jadi kurang atau bahkan tidak dipahami oleh sebagian manusia. Tidak ada kepentingan apa-apa terhadap makhluk ciptaannya, termasuk terhadap manusia. Allah tidak ada kepentingan apa-apa. Artinya Allah melarang, Allah menyuruh, Allah mengatur. Bukan karena Allah ingin mendapatkan sesuatu, tidak. Allah itu maha segala. Allah itu maha kaya. Allah itu maha kuasa. Sehingga dengan kemahasegalaan Allah, dengan kemahakayaan Allah, Allah tidak butuh makhluk. Allah tidak butuh manusia, apalagi Allah tidak butuh benda-benda. Justru Allah dengan aturannya, Allah dengan hukum-hukumnya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan makhluk ciptaannya itu sendiri, untuk kepentingan manusia itu sendiri. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, saya akan mencoba lebih memperjelas bahasan ini, materi ini. Di dalam surah
Ibrahim ayat 35 Allah berfirman menyitir ucapan Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ucapan Nabi Ibrahim yang kemudian Allah abadikan. Apa kata Ibrahim? Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah. Kata Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Makkah Al-Mukarramah. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, hindarkanlah aku, begitu juga keturunanku, wabaniya, anak cucuku, an na'budal asnam, dari tunduk dan patuh, dari menghamba kepada berhala. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, berhala atau sesembahan bukan hanya berhala dalam bentuk patung, bukan hanya berhala dalam bentuk benda. Sementara yang dimaklumi oleh banyak orang, kalau kita menyebut berhala, maka pasti tertuju pada benda, maka pasti tertuju pada entah itu yang terbuat dari batu, entah yang terpahat dari kayu. Nanti bisa jadi ya, menggambarkan seseorang, bisa jadi menggambarkan makhluk, entah itu binatang, entah itu apa. Nah, itulah nanti yang dipahami oleh sebahagian atau cukup banyak orang sebagai berhala. Padahal sesungguhnya berhala itu bukan sebatas dalam bentuk benda seperti itu. Apapun yang memang kehendaknya diikuti, keinginannya dituruti, ditakuti, dimintai sesuatu, berharap orang kepadanya, maka itulah yang disebut dengan berhala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kata Allah, tidakkah kau mau memperhatikan orang yang menjadikan
nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah kamu tidak memperhatikan adanya orang yang menjadikan egonya sebagai berhala bagi dia? Lihat, ternyata nafsu memang bisa jadi berhala bagi manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di saat manusia justru memberhalakan sesuatu yang artinya tunduk dan patuh terhadap sesuatu, apakah itu berupa makhluk yang bernama manusia, apakah itu jin, apakah itu apalagi setan dan yang lain-lainnya, maka pada saat itulah sebenarnya manusia sudah terjajah. Manusia sudah dikuasai, diatur. Apa yang dimaui oleh yang memang dia tunduk dan patuh kepadanya, dia ikuti, dia turuti, dan pada saat itu dia sebenarnya dirugikan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, untuk kita bedakan. Di saat manusia tunduk dan patuh hanya kepada Allah, hanya kepada Rabb alam semesta yang memiliki, yang menguasai, yang menata alam semesta, maka pada saat itu yang justru berkepentingan, yang justru akan mendapatkan kebaikan adalah manusia sendiri. Allah tidak dapat apa-apa. Allah tidak menginginkan apa-apa dari makhluk ciptaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Ini dalam Fatir yang sering ayat ini kita ulang-ulang. Maksud saya surah Fatir ayat 15 dan seterusnya. Apa kata Allah? Wahai manusia, kalian itu membutuhkan Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Bukan Allah yang membutuhkan kalian, tapi kalianlah yang membutuhkan Allah. Kalimat ini kalau dicermati, kalau direnungkan memang luar biasa. Kalau orang mau merenungkan ayat ini, mudah-mudahan orang tersadarkan. Allah mengingatkan seluruh manusia, wahai manusia, kalian itu butuh Allah. Kalian itu butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kalian. Kenapa? Wallahu wal ghaniyul hamid. Karena Allah Maha Kaya. Tidak ada kekurangan apa-apa. Tidak butuh apa-apa karena kekayaannya dari makhluk ciptaannya. Yang justru fuqara, yang justru berhajat adalah manusia. Berhajat kepada Allah yang Maha Kaya, berhajat kepada Allah yang Maha Segala. Nah inilah sebenarnya
rahasia. Kenapa manusia mesti tunduk kepada Allah? Kenapa manusia mesti menghamba kepada Allah? Menterjemahkan ayat ini Abdul Halim Mahmud, mantan Rektor Al-Azhar, mengatakan tidak ada yang lebih pas untuk menterjemahkan atau mensyarah, menjelaskan ayat ini. Hemat saya, kata beliau, selain hadis kudusi yang berbunyi ya ayyuhan nas inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Allah? Wahai manusia, aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Ini ikrar Allah nih. Statement Allah yang luar biasa. Ini haramtu zulma ala nafsi. Aku memastikan bahwa haram aku berbuat zalim. Seperti apa zalim? Zalim aniaya, zalim mencelakakan, zalim tidak memberi apa yang memang mesti diberi. Allah tidak akan berbuat zalim. Makanya kalau ada yang terlintas di benak seseorang, dia merasa teraniaya, dia merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Tuhan, harus istighfar, harus istighfar. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kok saya sedikit, orang lain banyak? Kenapa ya Allah tidak adil? Istighfar. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ini. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku juga mengharamkan berbuat zalim itu bagi kalian. Maka fala tadzalamu. Jangan sekali-kali antara kalian saling menzalimi. Saling menzalimi, saling merugikan. Saling menzalimi, saling mencelakakan. Saling menzalimi, saling justru mengambil yang bukan haknya, tidak memberikan apa yang mestinya diberikan. Namanya berbuat zalim terhadap sesama. Lanjutan hadis ini, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai manusia, semua kamu itu tersesat. Semua kamu itu tersesat kecuali
yang mau menerima petunjukku. Jangan merasa berada di jalan yang benar. Jangan merasa mendapatkan kebenaran. Jangan merasa mendapatkan petunjuk kalau hukum Allah diabaikan. Kalau syariat Islam disepelekan. Karena kata Allah, kullukum dhalun illa man hadaitu. Semua kalian sesat kecuali yang memang mau menerima petunjukku. Ya sebenarnya Islam itu ajaran yang memang tidak ribet ya. Ajaran yang memang sebenarnya mudah dicerna, mudah dipahami. Manusia semuanya sesat kecuali yang memang mendapat petunjuk dari Allah. Dan petunjuk Allah itu sudah disampaikan berupa syariat Islam. Maka begitu orang tidak mau menerima syariat Islam, menolak syariat Islam, dia sebenarnya sesat. Sulit untuk dimengerti, sulit mencernanya. Tidak. Hukum Islam sudah jelas. Tinggal maukah mendalaminya, tinggal maukah mempelajarinya. Kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Semua kalian sesat kecuali yang memang mendapat petunjuk dari aku. Maka kata Allah, mintalah petunjuk kepadaku, ikutilah petunjukku. Dengan mengikuti petunjuk Allah, maka kita menyelamatkan diri kita. Setiap hari paling tidak di 5 waktu kita maksudkan adalah salat wajib 17 rakaat. Maka berarti 17 kali kita mengulang-ulang bacaan kita, kita mengulang-ulang doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kita ulang-ulang setiap hari di 5 waktu, yaitu waktu-waktu salat. Yang kalau dihitung bilangan rakaat 17 rakaat, maka berarti 17 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah hamba, tunjukilah aku ke jalanmu yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ahlu tafsir menafsirkan ayat ini, alladzina an'amta 'alaihim, ya itulah salafus salih, itulah as-sabiqunal awal. Itulah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah bersama para salafus salih, bersama orang-orang yang beriman. Sementara ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah Yahudi. Dan ad-dhalun dimaksudkan adalah
Nasrani. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang di luar Islam mengatakan orang Islam itu masih minta petunjuk. Buktinya itu tiap hari minta, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Berarti belum juga dapat petunjuk. Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimaksudkan. Manusia tidak pernah dibenarkan untuk sesumbar. Manusia tidak pernah bisa dibenarkan untuk justru mendabik dada. Diinginkan oleh Tuhan, oleh Allah, hendaknya manusia senantiasa dalam ketawaduan, ketundukan, kepatuhan, kepasrahan, di samping senantiasa bertawakal. Berdoa niscaya, tapi berikhtiar tidak bisa tidak. Ya inilah makna daripada kenapa kita mesti berdoa di samping kita berusaha. Karena begitu sudah kita tidak berdoa, maka itu kesan yang didapat diantaranya adalah, wah kita ini sudah kayaknya bisa memastikan. Padahal yang membolak-balik hati manusia adalah sepertinya kita sudah bisa memastikan, padahal tatkala Allah mau menahan karena kesombongan kita, bisa apa kita? Nah sehingga berdoa itu memang mau tidak mau harus senantiasa kita berdoa. Di situ ada keyakinan bahwa kita berusaha, kita berikhtiar, dan nanti Allah lah yang akan apakah mengabulkan ikhtiar kita, usaha kita, doa kita. Dengan justru yang kita pahami bahwa Allah tidak akan berbuat zalim. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Ya ayyuhan nasu kullukum dhalun ila man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya ayyuhan nasu kullukum arin fastaksuni aksukum. Wahai manusia, semua kalian terlahir dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Ada yang bisa membantah? Ada yang bisa membantah? Tidak ada yang bisa membantah. Semua kita terlahir tidak punya apa-apa. Semua kita terlahir dalam keadaan telanjang. Maka kata Allah, mohonlah, mintalah kepadaku, niscaya akan kupenuhi permintaan kalian. Meminta, pertama meminta petunjuk, kedua meminta apa yang memang merupakan kebutuhan kita. Ya itulah yang memang diinginkan oleh Allah sebagai Rabb yang menciptakan manusia. Bukan kita hidup berpangku tangan, bukan kita berdiam diri, tidak. Majelis yang dimuliakan oleh Allah indah, indah. Hidup tanpa membawa kekayaan, tanpa bahkan juga mengerti apa-apa, tapi kemudian Allah yang menciptakan, yang memberikan kehidupan bagi manusia, menyediakan apa yang memang menjadi kebutuhan manusia. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kita minta, kita ikhtiarkan, kita berdoa, ya itulah ya memang cara kita menjalani hidup. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Fama dzalika 'alallahi bi'aziz. Hai manusia, kalian itu butuh Allah. Hai manusia, kalian itu butuh Allah.
Dan Allah yang kalian butuhkan Maha Kaya. Kalau Allah menghendaki, mereka-mereka yang tidak mau tahu, mereka-mereka yang justru mengabaikan Allah sebagai Rabb-nya, tidak membutuhkan Allah sebagai Tuhannya. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Kalau Allah menghendaki, dilenyapkan kita, dihabisi kita, dia selesaikan kita. Ada yang bisa menahan? Ada yang bisa menahan? Tidak ada. Terlalu gampang bagi Allah. Terlalu gampang bagi Allah untuk menghabisi kita sebagai makhluk ciptaannya. Segar bugar hari ini, besok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Punya kedudukan hari ini, besok copot aja. Kaya hari ini, besok bangkrut. Siapa yang bisa menahan? Siapa yang bisa menahan? Tidak ada yang bisa menahan. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyyasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin. Kalau Allah menghendaki, mereka-mereka yang cuek, mereka-mereka yang tidak membutuhkan Allah selesaikan. Siapa yang bisa menahan? Tapi Allah masih justru menyayangi hamba-Nya. Tapi Allah justru masih memberi tempo kepada kita yang memang kadang lengah, kadang lalai. Masih diberi tempo, diberi kesempatan. Tapi jangan pernah kita kemudian keterusan merasa diberi kesempatan oleh Allah untuk kita mau memperbaiki keadaan kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita. Allah punya cara kok bagaimana di antara hamba-hambanya yang memang terus berpihak kepada kebenaran itu akan terus ada. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Yang tidak benar disingkirkan, nanti Allah hadirkan yang benar. Itu sudah memang cara Allah. Ya makanya begitu kita diberi kesempatan, hendaknya kita tidak pernah abai atas kesempatan yang Allah berikan. Kembali kepada apa yang diucapkan oleh Al-Banna, bahwa kepentingan awal dan akhir dari Islam adalah untuk membebaskan manusia dari bentuk pemberhalaan terhadap makhluk. Karena begitu kita memberhalakan makhluk, memberhalakan sesama, memberhalakan benda, memberhalakan nafsu kita, pada saat itu kita sebenarnya terjajah. Pada saat itu kita sebenarnya terbelenggu. Jangan kerja hari ini. Kenapa? Hari ini memang hari sial. Jangan kerja. Nanti bahaya, nanti celaka. Sial beneran. Sial beneran. Kenapa? Kita terbelenggu oleh pemikiran yang kotor yang ada pada kita. Jangan lewat sana. Jangan lewat sana, itu tempat angker. Kalau kamu lewat sana, ya kamu bisa sakit. Akhirnya dilakukan juga lewat sana, sakit beneran. Kenapa? Kita sudah terjajah oleh pemikiran sesat kita. Kalau kamu tidak memenuhi permintaan, bukan permintaan Allah, permintaan makhluk yang tidak jelas, potongkan ayam, buatkan kopi pahit, entah apa. Kalau kamu tidak menuruti, kamu tidak akan selamat. Akhirnya diturutilah, selamat, bukan selamat, tambah jauh dari kebenaran. Ini mungkin materi kita di subuh hari ini. Ibrahim ayat 35, Fatir ayat 15, 16 dan 17. Itulah diantara referensi kita.
Mudah-mudahan kita tidak terbelenggu oleh selain, tidak terikat oleh selain ikatan Allah dan Rasulnya. Belenggu Allah dan Rasulnya. Allah mengikat, Allah membelenggu, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Dibelenggu, diikat. Mbok ya kalau sudah kumandang azan ya bangunlah, ya sholatlah. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Makasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.